acara collective healing, di mana kita sama-sama healing bersama dengan tujuan bersih-bersih secara energetik gitu ya, supaya kualitas hidup kita lebih sehat, lebih berdaya guna, sesuai dengan versi terbaiknya kita masing-masing. Nah, sesi pertama seperti biasa kita akan melakukan collective healing dengan yuk teman-teman pilih mau tapping apa mau block chi yang sudah biasa, mungkin bisa kasih masukan. Mau tapping atau mau block chi? Oke, Ibu Santi mau block chi. Ada masukan lagi? Saya akan tetap menghitung mana banyakan ya. Kita akan suara terbanyak yang dipilih. Baru satu yang kasih jawab, baru satu yang kasih masukan, Ibu Santi aja, block chi. Oke, oke, Bu Catherine tapping. Bu Lucy block chi. 2 block chi, 1 tapping. Ada lagi? Yang mau klik di tulis di chat. Block chi 3. Ya, Ibu Siti. Yang lain abstain. Ya, jadi ada 3 block chi, 1 tapping. Sisanya pengamat. Berarti karena ada block chi-nya 3, maka tapping 1, mohon maaf Ibu dokter ya. Kita ikut suara terbanyak demokrasi ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Jadi saya ulangin sekali lagi ya. Dalam diri manusia itu ada yang namanya aliran energetik ya, atau aliran chi. Nah, aliran chi ini adalah beberapa pihak mempercayai sebagai lemnya tubuh dan jiwa. Jadi kalau sama namanya kita hidup itu ada chi yang mengalir di dalam diri kita dengan aktif harusnya. Contoh pengobatan yang bersinggungan dengan chi ini adalah akupuntur. Akupuntur, kemudian metode prana, reiki, itu semua berkaitan dengan chi. Nah, jadi selama namanya kita jadi manusia hidup, itu ada chi yang mengalir dalam diri kita. Dan bukan hanya manusia saja, tumbuhan, hewan, itu semua ada chi-nya masing-masing ya. Bahkan chi dalam satu rumah itu juga ada. Nah, apa yang terjadi pada saat dalam kehidupan ini, kadang-kadang kan kita namanya manusia suka mengalami ya emosi-emosi barangkali yang agak intens, atau sometimes mungkin emosinya tidak terlalu intens, tapi tubuhnya sedang kurang fit gitu ya, sehingga tubuh tidak berhasil memproses emosi-emosi ini. Kan sejatinya emosi itu harus bisa diproses oleh tubuh. Nah, salah satu contoh tubuh memproses emosi adalah pada saat kita menangis. Keluar air mata itu salah satu cara tubuh untuk memproses emosi. Atau pada malam hari, pada waktu kita tidur, itu mata kita gerak-gerak ya, teret gitu. Itu adalah cara tubuh juga untuk merilis emosi. Nah, apa yang terjadi saat tubuh tidak berhasil merilis emosi? Atau kadang mungkin teman-teman pernah yang marah sampai gitu ya, itu juga cara tubuh untuk merilis emosi. Nah, apa yang terjadi kalau tubuh tidak berhasil memproses emosi ini 100%? Artinya barangkali cuma bisa memproses 70%, 80% gitu ya. Maka akan terjadilah yang namanya blok energetik atau hambatan energetik yang dia memblok si aliran chi ini. Maka kita sebutnya blok chi gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah biasa di sini sudah tahu kita akan mengadakan yang namanya blok chi release. Jadi si bloknya ini kita rilis gitu. Nah, blok chi ini memang selamanya akan ada. Kalau sudah ada, itu selamanya akan ada dalam diri kita sampai dilakukan satu tindakan spesifik untuk merilisnya. Dan yang harus diwaspadai adalah yang namanya blok chi ini juga bisa diwariskan. Ya, jadi bukan hanya mewariskan harta, bukan hanya mewariskan bakat, tapi sampah energetik juga berpotensi untuk diwariskan. Ya, jadi bukan pasti, tapi berpotensi diwariskan. Sama dengan bakat juga berpotensi diwariskan. Ya, sama ini juga sama. Oke, nah kita biasanya akan memilih beberapa tema blok chi kolektif, tapi ini kolektif ya, nggak personal gitu ya. Karena blok chi ini bisa menghambat berbagai aspek. Entah itu aspek keuangan, aspek relationship, aspek kesehatan gitu ya. Maka kita malam ini kita akan memilih tema apa
untuk blockchain yang mau kita rilis gitu ya. Apakah itu financial, apakah kesehatan, apakah relationship gitu. Apakah ketenangan hidup atau apapun itu, silahkan. Yuk, teman-teman bisa bisa kasih sumbang ide mau apa temanya yang dirilis yang rasanya dibutuhkan. Kesehatan. Blockchain. Ya, blockchain. Blockchain apa? Kesehatan. Kesehatan. Oke, ya kesehatan, good. Ya, kesehatan ya, kesehatan. Apakah mungkin temanya kita lihat ya, apakah ada blockchain yang bisa, apakah ada kolektif blockchain yang bisa kita rilis malam hari ini yang menghambat performan kesehatan kita, kan gitu ya. Mohon maaf Ibu karena financial and relationship hanya satu ya. Jadi hari ini dimonopoli oleh kesehatan ya. Biasanya kadang-kadang duit semua. Kalau lagi duit kencang banget tuh. Nah, hari ini kayaknya kesehatan. Jadi coba ya temanya adalah apakah ada kolektif blockchain yang bisa kita rilis malam hari ini dari kita semua yang menghambat performan kesehatan kita gitu ya. Apakah ini tema yang bagus? Lebih bagus, tidak ada. Oke. So, teman-teman, sebelum kita masuk ke sana, yuk minum air putih dulu. Sekali lagi. Dan supaya memaksimalkan otak kita membaca bahwa air kita minum, maka kumur-kumur sedikit gitu ya. Kumur-kumur sedikit, waktu minum air putih dikumur-kumur sedikit baru ditelan. Terus, sekarang teman-teman bayangkan duduk yang tegak ya, tanpa bersandar tapi santai. Rasakan kondisi kesehatan teman-teman saat ini, mungkin kenyamanan tubuh lah ya, kenyamanan tubuh saat ini, kenyamanan Anda beraktivitas, berapa levelnya? Dari 1 sampai 10, level tingkat kenyamanannya berapa? Level nyamannya berapa? Dari 1 hingga 10. Bebas ya, teman-teman mau pakai level kenyamanan atau mau pakai level ketidaknyamanan, bebas. Beri level dulu ya. Jadi noticing dulu, beri level untuk perasaan bodinya nih rasanya seperti apa ya. Kesehatan saya rasanya seperti apa. Berikan level. Boleh levelnya nyaman, boleh level tidak nyaman, bebas. Tergantung kenyamanan masing-masing. Oke. Nah, setelah itu saya minta izin untuk mengakses unconscious teman-teman, mengakses energi. Informasi ini adanya di unconscious kita semua atau di kolektif unconscious kita semua. Untuk mengakses apakah ada kolektif blockchain yang bisa dirilis malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang masih program energetic cage dengan saya, maka skip ya. Ada teman-teman yang sedang program energetic cage dengan saya, skip, tulis skip. Kalau ada teman-teman yang kalau ada teman-teman yang tidak berkenan untuk diakses energinya, juga tolong tulis di chat skip. Ya, maka saya tidak akan mengakses energi teman-teman, tidak dimasukkan dalam kolektif ini gitu. Saya tunggu sampai ya 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, so semua mengizinkan dirinya untuk diakses bersama gitu ya. Sebentar ya. Kita akan lihat apakah ada kolektif blockchain bersama di sini bisa dirilis yang menghambat ekspresi. Oke, ketemu blockchain-nya adalah jenis emosinya worthless. Jadi yang menghambat performance kesehatan kita. Ada Bu Fani sudah masuk, Bu Fani, atau mungkin Bu Dr. Catherine bisa tolong dibantu diketik di chat. Jadi yang dirilis adalah kolektif blockchain
yang menghambat performa kesehatan kita semua. Dan keluar yang pertama adalah worthless. Kemudian kita lihat ya, apakah time frame-nya bisa dicari antara kita semua. 4 tahun terakhir. Time frame-nya 4 tahun terakhir. Bersarangnya di lung ya, di paru. So, artinya kita semua time frame-nya tahun terakhir ini. Kita semua di 4 tahun terakhir ini, entah itu 1 hari yang lalu, entah itu 1 tahun yang lalu, entah itu 2 tahun yang lalu, beda-beda ya, kita beda-beda. Tapi semuanya itu dalam kotak 4 tahun terakhir. Semua dari kita mengalami yang namanya worthless, ya energetic age, block chi worthless gitu. Rasa tidak berdaya ya, sedih, rasa tidak berdaya, rasa tidak berharga lebih tepat ya, rasa tidak berharga, dan itu menghambat kesehatan kita hari ini. Ya, jadi teman-teman bisa aja nih bloksinya terjadi mungkin 2 tahun, 1 bulan yang lalu, 3 tahun, atau bahkan mungkin 4 tahun kurang 1 bulan gitu ya. Oke, yuk kita lihat apakah informasi ini sudah cukup, bisa dirilis sekarang. Good, yuk kita rilis sampai rame-rame ya. Teman-teman, ikuti kata-kata saya, letakkan tangan di kening dan diusap sampai ke leher ya, sampai ke cervical, sampai ke leher. Ikuti, nanti kita akan mengatakan bersama-sama, saya sehat, gitu ya. Ikuti kata-kata saya bahagia, gitu. Saya dikasih, dan terakhir, amin. Setelah amin, kita akan mengambil nafas dalam-dalam dari hidung. Kemudian lepaskan perlahan-lahan lewat mulut. 2 kali ya. Ambil nafas dari hidung, lepaskan lewat mulut 2 kali. Yang ketiga, ambil nafas dari hidung, kemudian tahan selama mungkin di diafragma, lalu hembuskan dalam 1 kali hembusan lewat mulut. Jadi kalau yang pertama, kedua hembuskannya pelan-pelan, yang ketiga 1 kali hembusan. Dan perhatikan jangan ada makanan yang terbuka ataupun gelas yang terbuka di depan Anda ya. Jangan ada air minum yang terbuka ataupun makanan terbuka, karena kita nanti akan membuang energi negatif. Dan nanti waktu membuang, niatkan arahkan itu ke lantai. Walaupun teman-teman mungkin di apartemen lantai 10 nggak jadi masalah, yang penting kita niatnya itu diarahkan ke tanah gitu ya. Karena hanya tanah yang bisa meregulasi kembali energi negatif ini. Yuk, kita mulai ya. Bismillah. Kita rilis kolektif block chi di antara kita worthless 4 tahun terakhir ya, lodge in the lung. Ya. Saya sehat. Saya bahagia. Saya dikasihi. Saya dicintai. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya dipulihkan. Saya disupport semesta. Saya bersyukur. Saya bersukacita. Saya berharga. Saya sukses. Amin. Kita nafas. Sekali lagi. Sekali lagi, sekarang tahan selama mungkin yang teman-teman bisa tahan. Kita lihat ya. Apakah kolektif block chi worthless 4 tahun terakhir yang menghambat performa kesehatan? Oke, sudah rilis. Good. Sap-sap tangannya. Bisa ditambahkan, diusap-usap. May I be well, may I be happy, may I be loved.
Pink juga boleh, di gini-gini. Dulu kalau dijewer orang tua sakit hati ya, kalau sekarang jewer sendiri enak loh, malah sehat. Oke, yuk. Lihat kiri kanan, nyaman. Uh, Rasakan level berapa? Boleh juga sambil tepuk-tepuk ya. Level berapa? Yang tadi level tidak nyaman 5, sekarang level tidak nyamannya jadi berapa? Yang tadi level nyamannya berapa, sekarang level nyamannya jadi berapa? Apakah ada perubahan? Tidak harus merasa berubah juga ya. Karena ada orang yang kadang-kadang bisa langsung merasakan, kadang ada yang tidak. Jadi kalau ada yang merasakan, bisa tulis di chat, jadi berapa? Nah, untuk teman-teman, ini kan biasanya setelah healing seperti ini, sometimes ya beberapa dari kita bisa mengalami yang namanya healing process. Healing prosesnya seperti apa? Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Nyamannya kadang-kadang yang biasanya betean, oh jadi enak gitu perasaannya ya. Yang tidak nyamannya apa? Kadang-kadang waktunya kerja jadi ngantuk. Ya, tapi hanya 1-2 hari ini, saran saya kalau mengantuk, nggak apa-apa, tidurin aja 10 menit aja gitu ya, jangan dilawan. Atau bisa juga menjadi lebih sensitif. Sometimes, mungkin beberapa di sini pernah mengalami juga, tahu-tahu nggak ujuk-ujuk merasa pengen nangis gitu ya, sedih gitu, tanpa sebab, ya nangis aja, jangan ditahan. Karena itu memang itu cara alami tubuh untuk memproses. Ya. Oke, ya lebih plong. Thank you Bu Jenny. Ya kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? All good. Oke. So kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya thank you Bu Santi. Bu Selvi sudah hadir Bu Selvi? Belum? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi kedua kita akan mendengarkan gitu ya sharing dari narasumber kita Bapak Adi MS dan Ibu Memes gitu ya. Kayaknya kalau yang narasumber ini saya tidak perlu memperkenalkan lagi deh, Indonesia tahu gitu kan. Indonesia sudah tahu gitu ya. Beliau adalah musisi, beliau adalah penyanyi gitu ya. Dan kalau angkatan saya itu termasuk saya termasuk fansnya mereka gitu ya, seneng gitu. Nah, kalau angkatan saya dan saya pikir teman-teman di sini kayaknya sih kurang lebih seangkatan sih ya. Bukan gitu aja Bu Ayen, legendaris ini. Legendaris iya, makanya jadi fans berat, iya. Bu Selvi dari mana? Dari tadi cari-cari Bu. Iya, dari tadi aku mental melulu, tau nggak dari tadi? Sorry, di jalanan masih di tol soalnya. Ini udah sampai mana nih? Udah sampai mana? Masih di tol baru tol Lebak Bulus, baru lewat Lebak Bulus, macet banget hari ini, parah banget bener-bener deh. Tapi aduh, Mas Adi bacain aja kali ya sepintas ya. Bu Meti nih yang paling kenal banget nih sama Mas Adi sama Mbak Memes. Temen lama sih. Ngiri gue sama lu Bu. Ya aku bacain aja ya sepintas ya. Adi Mulyadi Suumat Madja, atau lebih dikenal dengan Adi MS, adalah seorang musikus, dia juga komponis, penulis dan produser rekaman Indonesia, dan konduktor orkestra di Indonesia. Dia juga salah satu dari pendiri Twilight Orchestra. Nah, Adi mempunyai misi yang besar dalam mempromosikan musik simfoni di Indonesia, yaitu salah satunya adalah dengan menghasilkan album pertama simfonik rekaman lagu-lagu Indonesia berjudul Simfoni Indonesia. Jadi kalau misalnya kita sedang mendengarkan lagu Indonesia Raya, ya itu salah satu adalah rekamannya Adi yang dipakai juga di departemen-departemen kalau di kalau di 17 Agustus acara 17 Agustus. Nah, dia juga Adi juga pernah menghasilkan beberapa
meraih beberapa award, yaitu meraih 3 trofi penata musik terbaik dan ajang Golden Trophy BASF Awards. Ya, ternyata tercatat pernah menjadi konduktor dan penata musik di Festival Internasional de la Stasiun Chili dan memimpin juga Manila Philharmonic dalam acara Miss ASEAN 2005. Yang lebih hebat lagi, Adi juga pernah sama-sama dengan David Foster tampil di Sydney Opera House di Twilight Orchestra di Australia, dan beberapa lagi banyak yang sudah digelutin oleh Adi. Dan mungkin Selfie bisa ini dengan Memes. Gimana nih? Kayaknya yang angkatan kita pasti udah kenal banget ya. Cuman Mas Adi sama Mbak Memes, aku tuh paling zaman dulu tuh waktu kita masih imut-imut, aku selalu terkesan dengan cerita kisah kalian, kisah cerita cinta, dari SMA sampai itu kayaknya gimana gitu ya. Dan kan biasanya kalau udah makin populer, dulu kita juga sempet lah kayak nanti udah ngetop juga gimana, nggak taunya sampai sekarang ya. So acung jempol, 4 jempol buat kalian berdua deh. Sorry ya, aku fans berat kalian soalnya, jadi agak-agak gimana gitu suaranya. Silakan sharingnya Mas Adi, Mbak Memes. Ya, Mas Adi, mungkin sharingnya mengenai The Journey to be Excellent. Terus terang, aku selamat malam dulu. Ya, selamat malam Adi, selamat malam Memes. Malam. Senang sekali bisa berbagi di sini. Dan sebenarnya yang saya tangkap kemarin adalah seperti dialog atau seperti talk show gitu, mana saya diberikan pertanyaan dan saya akan jawab dengan sebisa mungkin elaboratif gitu ya. Jadi sebenarnya tidak menyiapkan apa-apa selain menunggu kiranya apa yang kiranya apa ingin ditanyakan dari kami, di mana kami bisa sebisa mungkin berbagi, itu aja sih. Tapi kalau di tadi dibilang the journey to be excellent, terus terang saya pribadi nggak tahu Memes ya, saya pribadi nggak merasa excellent gitu ya, karena kalau journey to be excellent takutnya kesannya kami udah excellent gitu. Padahal sebagai pasangan suami istri ya sebenarnya sama aja. Kadang-kadang kita berselisih juga kan. Terus nanti kalau ada waktu kita ceritakan bagaimana kita menghadapi perbedaan pendapat dan bagaimana bisa bertahan sampai sekarang, di mana sebenarnya sekali lagi dibilang excellent sebenarnya belum lah gitu ya. Kami pasangan yang ordinary yang ada banyak kekurangan gitu ya. Itu aja. Thank you. Think that tetap mencari lah. Suaranya kresek-kresek nggak jelas. Putus-putus ya. Mungkin pakai itu headsetnya goyang-goyang nggak sih Bu? Iya, sorry. Kedengaran nggak sekarang? Sekarang kedengaran. Tadi headsetnya harus dipegang. Kedengaran ya headsetnya. Ya, kalau excellent, waktu kita milih excellent sih sebenarnya gini sih Mas. Excellent kan something yang absolute ya kalau menurut kita. Sebenarnya apa sih buat seseorang excellent? Belum tentu excellent. Jadi, tapi kan kita melihat citranya Mas Adi sama Mbak Memes itu kan sesuatu yang bisa dijadikan panutan. Makanya kita nih mau sharing sama teman-teman di Better Life ini. Gimana sih bisa dari mulai istilahnya dari awal terus sampai sekarang. Ya, rahasia-rahasia apa sih yang bisa di-sharing ke kita gitu. Dalam kemelekatan apa yang bisa menjadikan Memes, kemelekatan apa
yang bisa menjadikan Memes dan Adi itu bisa terus bersama dalam kehidupan perkawinan gitu. Ya, Terus keluarga lah. sebenarnya kita hubungan kita dinamis sekali, penuh perjuangan. Dari awal saya pacaran dengan Memes itu juga unordinary gitu ya, boleh dibilang, karena saya lebih ke sayanya sih yang aneh gitu ya. Saya itu kan lulus SMA, saya sampaikan ke orang tua, Pak, jangan harap aku bisa seperti yang saudara saya yang 7 lainnya, yang kelihatannya linear lah gitu, semuanya bertahap, sekolah benar, semua benar, bidang yang ditempuh juga bidang yang normal, tanda kutip umum lah gitu ya. Tapi saya ini hati kecil saya menyatakan saya bahagia kalau bermusik, dan saya hidup cuma sekali dan saya merasa harus ikuti kata hati saya dengan konsekuensinya ya, dengan bertanggung jawab ya, yaitu saya ingin jadi musisi. Kalau ternyata orang tua saya waktu itu tidak berkenan, akhirnya saya sampaikan saya tidak ingin terima dukungan apapun finansial dari orang tua sejak lulus SMA. Berarti itu udah muncul suatu pergolakan, suatu perjuangan bagaimana saya bisa survive gitu ya. Karena saya harus banyak belajar, sementara saya nggak mau minta uang belajar dari orang tua. Akhirnya ya bermusik, dapat duit, ke luar negeri, beli buku, dan lain sebagainya. Terus proses belajarnya seperti itu. Nah, pada saat saya kenal Memes, yang mana Memes itu 6 tahun di bawah saya, saya udah alumni SMA Negeri 3. Kemudian saya diundang Memes untuk memberi masukan lah untuk bandnya Memes. Memes punya band gitu ya, SMA Negeri 3 gitu ya, band sekolah. Ya udah, saya datang, pas saya lihat ada foto model nih, dulu Memes kan terkenal di majalah Gadis ya. Oh, tiba-tiba Gadis. Femina belum waktu itu, Gadis. masih Gadis ya. Gadis ya. Masih muda banget kan, jadi masih 16 tahun. Masih 16 tahun ya Memes ya. Jadi saya pikir ini saya introvert dan maluan gitu. Jadi saya cuma diem aja, cuma mengagumi aja, diem aja gitu. Nah, untungnya Memes orangnya ekstrovert kan. Akhirnya kita kenal dan sama-sama punya minat yang sama, yaitu musik. Akhirnya ya pacaran. Nah, waktu pacaran itu muncul tantangan yang tipikal yang saya setiap pacaran, nggak banyak sih, tapi beberapa pacaran tuh itu selalu mentoknya di keberadaan saya sebagai anak band. Zaman dulu tuh kalau musik ya anak band gitu ya, nggak mikir ini nanti arahnya orkestra, konduktor, komposer dan sebagainya, anak band aja. Dan untuk orang tua yang anaknya pacaran sama anak band itu sesuatu yang tidak membanggakan dan meresahkan bahkan. Jadi saya udah apal dengan itu. Begitu pacaran sama Memes sama juga ya, awalnya tidak direstui ya oleh orang tua Memes ya, oleh keluarganya dibilang waduh bahaya nih. Dan akhirnya saya berusaha keras untuk membuktikan bahwa saya mandiri, bisa bertanggung jawab, punya planning hidup dan sebagainya, dan bermusik itu saya yakinkan ke mereka bahwa bermusik itu ya sama juga dengan berdagang dan profesi lainnya gitu ya, di mana kita harus tekun, menekuni karir, memperjuangkan karir kita untuk membina rumah tangga secara finansial mandiri, dan kemudian bisa membimbing anak kalau punya anak gitu ya normal aja, wajar. Saya coba meyakinkan, alhamdulillah akhirnya orang tuanya mengizinkan kita lanjut, akhirnya sampai pernikahan. Jadi di awal aja udah muncul tantangan yang tidak mudah buat kita untuk sempat akhirnya kita pisah gitu, karena saya nggak kuat nih mesti pura-pura begini. Tapi akhirnya ya jodoh ya, nyatu lagi gitu, akhirnya menikah. Dan waktu menikah, nah itu sama juga perjuangannya ke masyarakat, ke tetangga, ke kiri kanan, yakinkan bahwa
karena musisi atau seniman itu kan seolah-olah nyentrik, seolah-olah hanya pakai emosi, tidak pakai rasio, tidak punya keteraturan, tidak punya disiplin, dan sebagainya, nyentrik lah gitu ya. Nah, saya berusaha untuk meyakinkan sekeliling bahwa kita aman. Karena kalau semesra-mesranya kita, kalau nggak didukung lingkungan, itu juga akhirnya menyulitkan kita, menyulitkan hubungan kita. Jadi yang saya belajar dari awal hubungan kita adalah bagaimana kita harmoni dengan lingkungan kita gitu, baik keluarga Memes, keluarga saya, dan tetangga kita dan sebagainya. Nah, dari situ mulai perlahan-lahan saya harus melalui proses pembuktian. Begitu juga Memes, untungnya Memes mendukung sekali dan yakin bahwa Adi bertanggung jawab gitu ya, dan Memes meyakinkan papanya yang cukup keras gitu ya. Akhirnya ya menikahlah kita, mulai perjuangan yang berbeda di situ. Jangan takut kepanjangan, saya stop dulu. Memes mungkin ada masuk. Udah diceritain semua sih sebenarnya. Intinya kalau saya sebenarnya waktu itu optimis aja sih bahwa Mas Adi yang akan jadi suami saya, walaupun papi sama papi sebenarnya yang kurang setuju, pengennya tuh Mas Adi dulu menyelesaikan studinya di S1 tuh. Tapi ya saya bilang ya nggak apa-apa lah Pak, kan yang penting Mas Adi udah jelas profesinya gitu. Dan saya juga melihat Mas Adi karena mungkin kita satu frekuensi ya, senang musik gitu. Saya dulu anak band, saya penari, saya foto model yang lingkungannya lingkungan seperti Mas Adi juga. Jadi kita sering ketemu di backstage, kita ketemu di acara. Jadi nyambung gitu. Nah itu jadi vibrasinya sama ya. Ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan hubungan kita sampai berlanjut sampai sekarang. Ya benang merahnya mungkin di musik itu ya Pak. Di musik. Jadi walaupun kita ya itu seperti Mas Adi bilang banyak dinamikanya dalam kehidupan, dalam pacaran, waktu pas kita punya anak, gedein anak seperti sekarang, pas lagi sekarang berduaan, ada aja sih sebenarnya yang apa ya, yang kita berbeda gitu, nggak kelihatan kayak gimana ya, romantis terus nggak juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kita juga normal-normal aja, suka berantem juga gitu. Cuman ya itu mungkin kalau saya memandang Mas Adi kan sebagai kakak saya juga gitu, kakak kelas. Terus saya menganggap Mas Adi bisa sharing kali kaitan kan apa? Suaranya putus. Kayak gini, masih putus-putus suaraku? Iya. Masih putus-putus ya? Enggak, yang aku pengen tahu juga kan karakternya mungkin beda kali ya. Nah, bisa sharing nggak sih gimana untuk saling melengkapi dengan karakter beda? Dan pastilah komitmen 35 tahun itu kan bukan hal yang gampang ya. Ada rahasia atau saran-saran atau apa sih supaya saling melengkapin gitu loh? Sebenarnya ya memang benar sih. Aku lebih ekstrovert dulu waktu muda. Mas Adi lebih introvert. Mas Adi tuh pemalu sebenarnya. Tapi lama-lama mungkin karena saya juga orangnya berani mendahulukan bicara dengan Mas Adi. Terus kalau saya ini cerewet juga. Terus Mas Adi jadi lama-lama juga sekarang Mas Adi lebih banyak ngomong daripada saya. Bukan maksudnya tapi maksudnya jadi kita dulu awalnya gitu perbedaannya, lama-lama tentunya karena kita saling bisa menyesuaikan diri masing-masing ya, itu ya mungkin salah satu rahasianya ya mungkin ya, saya pikir itu rahasianya, kita saling bisa menyesuaikan dengan karakter kita yang pada tahap umurannya tuh berbeda-beda gitu. Nah itu mungkin salah satunya. Kalau saya sebagai adiknya Mas Adi, istrinya Mas Adi, tentunya saya menaruh respect banget sama Mas Adi. Tidak hanya respect di musik, tapi respect juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga salah satu kunci juga mungkin ya. Karena ya mungkin Mas Adi juga begitu. Jadi kita saling menghargai gitu. Walaupun kadang-kadang beda pendapat, dan saya sebagai perempuan juga suka beropini, suka
arguing ya Pak ya. Kadang-kadang Mas Hadi juga suka kesel kalau saya berarguing, tapi akhirnya bisa menerima. Jadi gimana ya, itu salah satunya deh. Bisa menyesuaikan diri, terus saling respect gitu. Apalagi Pak? Ya, jadi sejak awal kita sudah lihat bahwa kita ini berbeda. Anak kembar aja nggak mungkin sama. Tiap manusia punya DNA yang berbeda. Sidik jarinya itu manusia nggak ada yang sama. Jadi kita jangan pernah berharap pasangan kita akhirnya sejalan persis sama. Justru keperbedaan itu yang harusnya melengkapi, saling melengkapi gitu. Nah, dan perbedaan itu kalau tidak dikelola dengan baik, dengan komunikasi yang efektif, itu makin lama makin berbeda karena masing-masing kan mempunyai perjalanan atau journey pengalaman batinnya sendiri-sendiri yang dipaksakan pun seperti apa di penjara dalam satu ruangan bertahun-tahun pun pasti akan berbeda. Apalagi kalau kita setiap hari menemukan pengalaman batin yang berbeda, menyaksikan mata kita dan kuping kita menangkap apa yang selalu berbeda gitu ya. Jadinya ya kuncinya akhirnya di komunikasi. Dan dalam komunikasi juga itu saya karena pekerjaan saya conducting gitu sebagai conductor conducting is an art of communications. Jadi saya terbiasa dan diharuskan untuk mengkomunikasikan perbedaan dalam orkestra, yaitu berbeda semua. Instrumennya itu sangat beragam gitu. Ada yang digesek kecil, digesek gede gitu, cello, bass, ada yang ditiup, trompet, flute yang kecil, ada yang dipukul, ada yang gitu. Bayangkan bunyi beda, bentuk berbeda, memainkan notasi yang berbeda-beda, dimainkan oleh orang yang karakternya berbeda. Gitu. Dan saya terbiasa mengelola itu, begitu sampai rumah pun akhirnya mau tidak mau aspek itu saya pertimbangkan bahwa intinya harus merajut atau merangkai harmoni dalam perbedaan. Harmoni itu tidak mungkin tercapai dari hanya satu not. Nggak ada, satu not tuh nggak ada harmoni. Nah, harmoni bisa muncul manakala muncul not yang lain yang berbeda. Kemudian not ketiga lebih beda lagi. Not keempat lebih memperkaya harmoni atau chord atau harmoni lah gitu ya. Nah, begitu juga dalam rumah. Kalau kita selalu melihat keperbedaan dan kemudian kita exaggerate setiap perbedaan tanpa keinginan untuk membuat harmoni dari itu, ya kita pasti menemukan masing-masing ingin menjadi manusia yang kritis, yang kreatif, yang kritis gitu ya. Udah akhirnya kalau kreatif dan kritis, masing-masing kreatif mencari perbedaan dan keunggulan diri sendiri, kelemahan yang lain, ego masing-masing digunakan. Akhirnya no point gitu ya, menang jadi arang, kalah jadi debu. Dua-duanya nggak akan menemukan apa-apa. Akhirnya kan kita saling mengingatkan bahwa kita sudah terlanjur in a positive way ya, terlanjur menikah, mengikatkan diri gitu, sumpah pakai agama dan sebagainya. Itu kan nggak main-main. Kalau hewan mungkin nggak cocok ya udah. Tapi kan kita manusia, apalagi punya anak, punya keturunan. Akhirnya kalau toh ada perbedaan seruncing apapun, pasti kita masih harus berkeyakinan pasti ada titik temu. Ya insya Allah ya, kita nggak tahu besok-besok apakah kita mampu mengelola perbedaan itu menjadi satu harmoni terus. Kita berharap itu bisa terjadi. Tapi sekali lagi, kita dua manusia yang pasti beda. Saya introvert, Memes extrovert, Memes argumentatif, saya lebih ya udah nyimpen kadang-kadang. Terus kalau udah mulai muncul konflik dulu sebelum zamannya WA dan sebagainya, kita pakai note, pakai kita tulis surat note kecil, sebelum tidur. Saya tulis panjang, perasaan saya begini, saya taruh di meja, besok pagi Memes baca, terus Memes bales. Kadang-kadang kalau udah nggak tercapai kesepakatan secara verbal,
itu kita sampaikan secara tertulis, karena kalau verbal itu resikonya masing-masing manusia punya defense mechanism. Begitu diserang, dia akan segera langsung bertahan, menyelamatkan dirinya, harga dirinya dan sebagainya gitu. Biasanya spontan gitu ya. Apalagi kalau sudah memakai kata-kata yang sudah sifatnya agak menghina gitu. Kadang-kadang kita marah pakai kata-kata yang sebenarnya nggak perlu, bukan menyelesaikan persoalan, tapi menambah drama gitu ya. Itu kalau verbal. Begitu kita sampaikan di tulisan, kan kita sempat membaca kembali. Ini make sense nggak ini? Kadang-kadang kita coret, kita ini sobek, kita ganti lagi. Kalau sekarang WA ya bisa diedit, delete, apa segala macam gitu kan. Begitu sampaikan, cenderung lebih tertata. Pada saat si seberang membacanya, mau kesel, kadang-kadang sempat ada second thought, third thought gitu ya, untuk merespon gitu ya. Akhirnya masalah sering ada solusinya setelah perenungan kecil-kecilan, sedikit-sedikit gitu ya dalam komunikasi. Gitu aja. Terus ada pertanyaan. Halo. Halo. Tadi ada yang nanya, siapa tadi itu ya? Ada pertanyaan ini dari Ibu Santi ya. Saya bacain aja ya. Salam Mas Adi. Oh, iya. Salam Mas Adi dan Mbak Memes. Boleh sharing bagaimana menghadapi badai rumah tangga yang paling berat yang telah dilalui selama 35 tahun pernikahan. How to solve it? Apakah ada pengalaman spiritual yang dialami? Thanks. Memes mungkin punya. Apa ya? Ya ada sih, kita berantem kecil gitu sih pasti ada. Biasanya apalagi sekarang kita udah lebih berdua gitu ya, jadi kadang-kadang mesti lebih kepala dingin lagi karena kan anak-anak udah nggak di rumah. Kalau dulu kita misalnya lagi berantem atau lagi ada perbedaan gitu bisa lari ke anak-anak. Nah kalau ke sekarang, kalau saya menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan, Mas Adi juga gitu. Tapi tentunya seperti dulu yang kita pernah lakukan, biasanya surat-suratan itu. Nah sekarang by WA, karena menurut benar sih, kalau saya orangnya misalnya marah atau apa, langsung ngomong orangnya gitu, karena nggak mau nyimpen kalau saya orangnya. Tapi Mas Adi mengajarkan saya supaya lebih kalau di surat atau di WA itu lebih fokus, kadang-kadang fokus ke permasalahannya. Jadi biasanya sih gitu, solve problemnya gitu ya Pak ya, dengan surat-suratan, terus ya kita saling merenung, saling introspeksi, saling memikirkan bagaimana ke depannya tanggung jawab kita sebagai kita suami istri, sebagai orang tua gitu. Jadi menghadapinya seperti itu sih. Dan apa namanya, berbeda dengan saat kita masih pacaran gitu ya. Kalau pacaran ada level limit atau batas kesabaran yang mungkin lebih rendah gitu ya. Kita nggak sabar dikit, kadang-kadang tiba-tiba di kiri ini ada yang lebih menarik, bisa secepat itu kan ya, beralih gitu. Tapi begitu kita menikah kan satu ada ikatan pernikahan ya, itu udah masalah agama, keimanan kita ya, untuk tidak sedemikian mudahnya membuat satu ikatan kemudian memutuskannya begitu saja. Kita kan manusia ya gitu. Nah, pertimbangan kedua adalah apalagi punya ikatan berupa keturunan gitu ya. Itu harus lebih dipikirkan, karena kalau ada sesuatu yang hanya menuruti ego kita yang berakibat pisahnya kita sebagai bapak dan ibu, si anak itu akan memiliki kesulitan ya. Nggak semua anak bisa menghadapi itu gitu ya. Itu bahaya buat perkembangan si anak gitu. Jadi kita nggak boleh egois. Akhirnya kita menekan ego kita untuk si anak itu. Dan tentunya yang lain-lain ya pastinya pertanggungjawaban kita kepada keluarga besar ya. Ya gimana ya kan, nggak enak ya kita misalnya pernah keluarga terus terpaksa kita pisah, yang tadinya keluarga besar jadi
apa ya, ada apa pertanggungjawaban untuk itulah yang kita harus pertimbangkan, dan pastinya masyarakat, terutama karena ya itu tadi kita udah dianggap public figure ya. Nah di situ apalagi sekarang netizen itu ya jangan main-main gitu ya. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang seberat apapun yang sebenarnya sangat logis kalau kita sudahi hubungan misalnya nih ya. Tapi yang namanya netizen tuh, waduh, bisa menghukum kita luar biasa sampai rusak kehidupan kita maupun anak kita, keluarga besar kita gitu. Itu harus dipertimbangkan sekali gitu ya. Jadi dianggapnya tadi aja udah dianggap kita excellent gitu ya. Padahal kita biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kan kayak jadi role model itu bukan kemauan kita gitu. Kalau toh udah terjadi, akhirnya apa? Kita juga harus berhati-hati karena kalau kita salah langkah, kita bisa mempengaruhi orang untuk ikut salah langkah seperti kita gitu. Itu yang apa ya, berat gitu ya buat kami. Kalau saya boleh tambahkan ya, secara spiritual, pengalaman spiritual ya tentunya ada ya. Pastinya kalau saya sih, kalau misalnya kita udah dalam keadaan kita masing-masing keras, ego, terus nggak bisa ada solusi dalam waktu 1 hari gitu. Kalau saya memang suka larinya kan ke sembahyang, dengan cara saya muslim, saya sholat, saya tahajud, ya minta petunjuk sama yang di atas. Soalnya kan kembali lagi seperti awal kita ingat perjanjian bahwa oh iya kita kan dulu juga berjanji di mata Allah, jadi kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi kita takut gitu. Maksudnya selain yang tadi Mas Adi uraikan gitu. Nah, itu penting juga gitu. Jadi mungkin itu salah satu cara juga ya, secara spiritual kita oh iya ya ada peringatan gini. Oh iya Tuhan memberikan jalan, ya udah. Jadi gitu aja sih ya, caranya gitu. Wah, thank you nih. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaannya memang agak menggoda nih ya. Kalau lagi berantem yang ngalah duluan siapa? Langsung to the point ini nanyanya. Kayaknya mau dibandingkan. Kita udah berkali-kali mengalami fase berantem yang aneh-aneh sih ya. Maksudnya gini, lagi pacaran berantemnya begini, lagi pas udah nikah ya berantemnya begitu, pas udah punya anak, pas udah berduaan. Jadi beda-beda. Tapi kadang-kadang kalau aku orangnya kalau misalnya lagi itu sih suka nggak bisa lama-lama gitu. Kalau misalnya saya kan kalau marah langsung soalnya. Jadi kalau misalnya saya kesel, paling saya di kamar nyibukin diri atau saya cari kegiatan. Tapi nanti biasanya aku suka ingin Mas Adi duluan sih. Suka gangguin dia kalau dia marah. Nggak tahan lama-lama kalau saya gitu. Saya orangnya cepat lupa gitu. Mungkin karena saya orangnya ngeselin di mata Mas Adi, tapi dia ganggu. Tapi nanti udahannya, kok dia marah ya kayak gitu. Saya karena suka kayak, iya dia marah, tapi udah deh dulu deh. Nanti besoknya saya yang duluin gitu. Manis-manis. Ini terjawab ya pertanyaan netizen. Tapi itu apa? Memang sekali lagi lebih ekstrovert dan lebih spontan. Kalau ada sesuatu yang dia nggak suka, dia langsung ngomong begitu aja. Kadang-kadang wrong timing gitu ya. Yeah. Sementara saya kadang-kadang kebanyakan mikir, nanti begini, nanti kalau saya ngomong dia defensif, dia akan coba cari pembenaran dan sebagainya. Mendingan saya diem. Biasanya kalau saya punya catatan. Terus jangan dibuka. Punya file. Curcol. Jadi satu persoalannya ini, udah ini. Nanti kalau udah mulai ini udah nggak bisa ditolerir nih. Ini saya mesti ngomong nih. Baru. Tapi kalau cuma sekali kasus, sekali dua, ya mungkin dia namanya manusia, saya juga bisa hilaf, mungkin dia hilaf. Tapi kalau udah sekali dua kali, saya punya catatannya nih, tanggal segini. Pakai statistik rupanya ya. Jadi kayak banyak banget dosa gue. Bukan dosa, kan tadi kita sudah sepakat bahwa kita kan manusia yang berbeda. Ya. Nah, di satu titik kadang-kadang kita nggak bisa tolerir keperbedaan itu. Gitu. Nah itu
cuma dicatat aja daripada dikit-dikit ceplos. Ya, itu Mas Adi bisa nyimpan. Ya kalau ceplos terus memes ya gitu ya. Misalnya kan mobil aja bisa nyerempet kan. Dia nggak sengaja nyerempet kan. Nah, tapi kalau yang diserempet tiba-tiba woi gitu ya. Bagus kalau misalnya si memes langsung oh maaf gitu ya. Nah, kadang-kadang kan woi apa lo? Maaf. Wah, itu makin jadi gitu ya. Jadi saya cenderung udahlah daripada ngadepin memes nanti reaktif gitu, defensif dan sebagainya, ya simpen dulu. Nanti kalau udah nambah-nambah, terus sampai titik saya nggak bisa tolerir, biasanya saya cari timing yang terbaik pada saat kasus itu terjadi lagi. Nah ini nih, saya punya data terus, ini. Udah gitu lama gitu ngobrol bisa on data ya dia jadinya kalau marah ya di. Ya sembarangan marah ya. Surat cintanya banyak. Keren ya. Banyak. Kita baru tahu ada yang sistem statistik loh. Dia bisa nyimpen, kalau saya marah sekali langsung selesai. Dan kalau memes tuh begitu udah akhirnya kita berselisih paham gitu, bisa saling marah dua-duanya. Nah, tapi herannya tuh ya, itu memes tuh bisa sejam kemudian kayak orang nggak terjadi apa-apa gitu. Ngajak bercanda gitu. Ya saya kan belum bisa bercanda gitu, orang lagi mati kesel panas gitu kan. Godain gitu. Ketahuan ya sifatnya jadi kita ya. Waduh, gila. Kadang-kadang Kevin kayak aku tuh. Udah baru sejam langsung udah. Oh iya, mama udah baik-baik lagi. Ya tapi kan ya sifat orang beda-beda. Makanya kita harus bisa memahami karakter pasangan kita masing-masing. Kan kita dulu juga ya memang pasti ada perubahan. Nah, sejauh mana kita bisa adjust dengan perubahan itu gitu. Tapi waktu baru-baru nikah terus punya anak gitu ya Di, kan cara ngasuh anak tuh gimana? Ada apa division of labor sendiri atau ya saling menutupi aja gitu? Satu hal bahwa setiap kita berselisih paham gitu ya, nggak pernah di depan anak. Yang jelas kita nggak pernah KDRT. Itu yang penting. Apapun begitu sampai titik tertentu memanas, kita biasanya stop, dinginkan masing-masing, kemudian selesaikan dengan tertulis tadi, dan begitu ada anak, biasanya kita apalagi langsung stop gitu, jangan pertontonkan itu yang nantinya jadi sesuatu yang normal di hidup dia kan kasihan. Kita nggak pengen anak menganggap pertengkaran itu meskipun nantinya setelah itu pasti kita jelaskan kita nggak sependapat gitu ya. Tapi yang perlu kita teladankan itu adalah bahwa semua masalah bisa dicari jalan keluar dengan komunikasi yang baik, bukan dengan saling meninggikan ego, apalagi pakai kata-kata yang tidak pantas gitu ya. Itu. Terus biasanya ya kita berusaha lah untuk menekan dan tidak menahan diri dan tidak di depan anak gitu aja. Terus gini Di, dari mana Di kamu tuh punya ide untuk menulis, mencatat seperti itu Di? Kan biasanya tuh mencatat tuh kan urusan perempuan ya, laki-laki biasanya kebalik. Ya, ini kebalik. Aku lebih perempuan. Itu masalah karena mungkin saya orangnya, kalau Mas Adi orangnya malas terlalu ribut berdebat gitu. Kalau saya kan setiap Mas Adi ngomong apa, kalau misalnya lagi kita sama-sama panas, saya tuh suka langsung ngejawab gitu. Mestinya kan sebagai perempuan juga diem aja ya. Gimana tuh? Enggak juga ya. Cuma istilahnya nih kalau saya ya, saya yakin bahwa itu tadi selalu analogi saya seperti berkendara itu. Kadang-kadang kita nggak sengaja nyerempet mobil orang. Kalau nggak sengaja, terus yang nyerempet bilang, heh, atau tet gitu ya. Itu untuk kita jadi sadar, ada sesuatu yang salah nih. Apa? Ini. Nah, begitu ada sesuatu yang salah, coba dengar dulu gitu ya. Kenapa? Oh, begitu. Iya. Oh, nggak sengaja. Mauku tuh minta maaf. Sorry dulu, maaf. Baru jelaskan. Tadi ini ada telepon masuk, apa kayak segala macam, jadi nggak waspada gitu. Tapi maaf dulu, selesai gitu. Nah, kalau memes tuh ini bukan curhat ya, tapi studi kasus. Jadi
dia orangnya argumentatif kan, apa namanya, orangnya ya apa namanya, Bang. bukan beropini, apa misalnya ada sesuatu bilang A, kamu langsung gini langsung tak Self Nyamper. defense. Cepat tanggap, cepat tanggap. Cepat tanggap. Cepat tanggap. jadi Fast jadi respon. Quick respon. seringkali masalahnya itu. Jadi maka dari itu kalau misalnya ada kejadian yang bisa memicu ke arah yang lebih ada eskalasi gitu, biasanya aku simpen dulu, tunggu dulu nih. Siapa tahu aku bisa lupain. Tapi kalau nggak lupain aku catat gitu. Surat cintanya panjang. Tapi memang benar ada yang bisa dilupain, Mas. Membekas pasti. Kalau sesuatu yang serius pasti membekas. Tapi ya akhirnya kan manusia kan ada akal ya, diberi akal gitu ya untuk problem solving gitu ya. Ya udah, ini begini. Kalau aku pertahankan, aku akan susah sendiri. Begini. Udahlah gini. Jadi taruh dalam lemari sendiri. Ini lemari A, lemari B, lemari C gitu. Jadi ini Bu Meti yang Mas Adi satu dominan otak kiri, yang satu dominan otak kanan. Jadi klop lah ya, seimbang. Soalnya setahu aku waktu zamannya sekolah, Adi tuh nggak pernah nyatet, bawanya lintingan buku piano. Tuh kan ketawa. Bolos dulu ya, bolos. Nah, cuma dilinting apa tuh, kirain catatan, enggak buku piano. Soalnya dia mau belajar piano pulang sekolah, itu aja Adi. Kadang-kadang dia ketua kelas tapi kadang-kadang dia bilang gini, Neng, absenin ya, gue mau ini OSIS katanya. Ntar kalau ditanyain gue ini OSIS, pas aku nengok ada di Bu Ajum dia main kartu, nongkrong. Baru belajar ya. Aku bilang kok sekarang bisa nyatet gitu, berubah banget gitu kan. Iya, mungkin setelah ketemu saya baru bisa nyatet. Nah, Berarti detail Bapaknya lagi bawa ya. perubahan bagus. Jadi ada bagusnya juga ya berumah tangga, akhirnya jadi rajin mencatat. Sekarang tuh Memes lebih rajin mencatat. Itu kalau lagi evaluasi suatu peristiwa ya. Kalau aku kan biasa di WA sesingkat mungkin. Memes tuh bisa nyambung ke kamar sebelah, yaitu email. Di email bisa lebih panjang lagi. Saya kayak, wah. Belajar dari dia kan. Tapi memang benar sih, mungkin karena kita kan udah 35 tahun bersama, jadi saling pengaruh mempengaruhi kan kamu jadi lebih ekstrovert kan. Tapi saya belum introvert ya. Aku ekstrovert enggak. Kamu introvert juga enggak. Tetap be yourself. Be yourself. Ya, be yourself. Nah, itu seru juga ya. Banyak ilmu juga sih sama Adi nih. Yang dia ya kan bahwa perbedaan amarah kalau nggak langsung disolusi, jurangnya semakin lebar. Jadi kalau ada masalah kita harus selesai, harus saling respect, harus perbedaan itu membuat sesuatu yang harmonis, bukan sesuatu yang jelek gitu kan. Benar. Hebat sekali nih. Nggak kepikir loh, saya mah baru dengar. Kalau kita malah kalau jurangnya dijurang-jurangin aja ya, digali aja sampai dalam kadang-kadang. Ada bisa di statistik itu, gue baru dengar ada. Keren banget. Iya, data. Idea. Analoginya harmoni itu terdiri, harmoni itu rangkaian dari nada-nada yang berbeda. Yang tadi itu kan. Iya. Coba kamu nyanyi do re mi, coba. Do re mi, do re mi, do re mi, gitu kan ya. Do re mi. Saya bisa mi fa sol. Coba sama-sama. Do mi, re fa, mi. sol. Nyanyi lah dia. Dia nada do re mi, saya Do, mi fa sol. mi. Beda kan? Kalau dia sendiri itu namanya satu nada, satu yang berbeda dengan saya. Do re mi, saya mi fa sol. Beda kan? Tapi begitu dirangkai secara harmonis, jadinya harmoni. Coba lagi. Do, re, mi. Nah, itu jadi beda. Beda nyanyi loh. Kalau lebih banyak lagi jadi orkestra ya. Nah, itu. Simfoni. Di dalam rumah aja kita berempat aja kan udah 4 karakter. Kevin, Tristan, saya, Adi. Kalau udah berempat juga ya itu.
mesti dibikin harmoni ya Pak ya. Kalau enggak semuanya punya pendapat yang berbeda. Kalau lagi nyanyi keren tuh akapelanya tuh. Anak-anakku nggak ada yang mau nyanyi soalnya. Nah, itu kan yang mungkin yang suami istri gitu ya. Terus nanti mungkin bisa sharing juga Mas Adi tentang bagaimana waktu tumbuh kembang anak-anak gitu ya, masa remajanya. Pastinya kan kita rata-rata di sini nih orang tua juga nih, mungkin punya tips-tips gitu ya untuk ya tumbuh kembang anak sekarang itu kan canggih ya, beda sama zaman kita dulu gitu. Kita dulu tuh mungkin tidak terlalu, ya memang kita berani mengeluarkan pendapat ya beberapa orang, tetapi ya masih beda lah gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu. Nah, mungkin Mas Adi bisa share seperti apa sih pola asuh yang Mas Adi dan Mbak Memes tetapkan untuk anak-anak gitu. Ya, saya dari awal sebelum menikah saya belajar dari pengalaman saya sendiri, di mana lulus SMA saya tiba-tiba menjadi seperti orang aneh sendirian di rumah. Saya 8 bersaudara, yang lain sekarang macam-macam, ada arsiteknya, ada dokternya, ada macam-macam lah profesinya macam-macam. Nah saya tuh yang aneh sendiri, yang dianggap nggak normal gitu ya. Tapi saya perjuangkan sendiri karena it's my life gitu ya. Dan itu berat dan itu membekas. Akhirnya saya tidak ingin anak saya mengalami apa yang saya alami, jadi orang aneh itu gitu ya. Karena saya yakin balik lagi ke tadi itu, tiap manusia itu pasti berbeda ya. DNA-nya berbeda, passion-nya berbeda, pengalaman karakter CEO-nya beda, ya kan, bintangnya beda, nggak mungkin bisa waduh, baterai, aku ambilin itu, baterainya udah mau habis, ambilin charger. Nah, karena mengalami betapa tidak enaknya berbeda dan tidak diterima gitu ya awalnya gitu, jadi saya prinsip kalau punya anak nanti gitu, saya bilang saya ingin anak saya lebih bebas, bukan orang tua saya tidak membebaskan ya, tapi saya ingin lebih bebas untuk aktualisasi diri, dia mau menjadi apa gitu ya. Saya harus lebih menghormati dia. Dan yang juga penting adalah dunia semakin kompleks, apalagi sekarang. Dulu aja saya udah merasakan bahwa dunia makin kompleks gitu ya. Banyak hal yang tidak ada waktu saya muda gitu ya, yang membutuhkan lebih banyak dan lebih intens komunikasi. Komunikasi kalau tidak terjalin dari sedini mungkin, 10 tahun pertama, itu berat sekali pada saat masa puber anak, yaitu teenagers. Itu berat sekali. Saya banyak lihat contoh di sekeliling saya gitu ya. Alhamdulillah dari anak kecil, mungkin karena saya senang anak kecil ya, saya senang anak gitu ya. Saya menghadapi Kevin dan Tristan itu dulu waktu mereka toddlers gitu ya, saya benar-benar kayak teman gitu. Saya tidak ngecil-ngecilin gitu, kamu nggak tahu apa-apa, kamu jangan ini urusan orang tua, enggak. Kalau dia mau tahu saya jawab, dan pokoknya komunikasi. Nah sekarang memang lebih sulit karena orang tua itu punya keasikan tersendiri, masing-masing punya medsos sendiri, platformnya beda-beda lagi ya. Ada TikTok sekarang, yang ibu sibuk begini-begini, terus yang selfie, terus ada ini Twitter apa segala macam. Bayangkan kalau itu tidak dijaga, komunikasi akan sangat terganggu. Banyak kok saya lihat dari anak-anak masih diasuh babysitter, ada babysitter plus ditambah lagi dikasih tablet gitu ya, handphone sendiri untuk gaming apa segala macam. Jadi orang tua udah terlalu sibuk, babysitter kasih mainan itu, kasih ini nih, gue lagi sibuk nih. Bayangkan kalau itu tidak diwaspadai, itu membuat komunikasi antara orang tua sama anak di masa dia masih 10 tahun pertama itu sulit ya, akan terjadi gap. Masa sulit itu yang paling sulit kan kita tahu pubertas mereka. Nah pada saat lebih sulit mereka nggak ada
nggak menjalin komunikasi, itu bahaya sekali. Jadi memang nggak enak sih, kadang-kadang waktu anak saya masih 10 tahun, saya ingat saya lagi nyetir gitu, dia tiba-tiba nanya soal seks gitu. Bisa aja saya ngomong, kamu belum waktunya, selesai, titik. Kan saya terbebas. Tapi hal-hal seperti ini yang akan membuat barrier gitu komunikasi saya sama anak. Akhirnya saya coba gimana cara berkomunikasi dengan sesuai usianya, tapi tetap menjaga komunikasi tadi. Gitu. Nah, yang kayak tadi itu Mas, yang anak 10 tahun, jadi gimana cara neranginnya? Mungkin bisa kasih tips buat kita. Apa yang seks? Lupa waktu kita di aku lagi nyetir, kamu lagi tidur. Si Kevin tiba-tiba nanya, Pak, kalau itu kawin. Kalau sebenarnya kan pendidikan di sekolah kan juga diajarin. Waktu itu Kevin sekolahnya kan di Global Jaya yang sekolah nasional plus ya. Jadi memang ada pelajaran itu gitu. Jadi di pelajaran di sekolahnya dapat, dan kita neranginnya juga secara gimana ya? Ya nggak ngasih tahu secara ini, cuman ngasih tahu bahwa secara apa ini jadi Sneman yang ini mau jatuh. Secara yang pengetahuan yang ada di kamu ngomong aja. Oke. Ya, jadi inti ada kok. Oh ya, sorry. Ya, kalau saya sih sebenarnya ngasih taunya dengan cara yang nggak terlalu vulgar gitu ya, tapi tetap ngasih tahu bahwa suami istri itu akan berhubungan badan dan akhirnya mempunyai anak dan lain sebagainya. Tapi di sekolah pun terbantukan untuk hal itu. Jadi saya lupa jawabnya bagaimana, tapi lebih menjawab seperti kalau manusia itu ada laki, perempuan, di mana untuk membuahkan anak, dua-duanya itu perlu ketemu. Dan ketemu itu ada cara tertentu untuk bikin anak. Kayak saya kadang-kadang analogikan seperti hewan begini gitu. Jadi lebih membahas soal secara ilmiah, tapi ilmiah ya yang sesuai pada saat itu. Ya, gitu. sesuai usianya ya. Artinya tiap usia, tiap fase manusia kan punya kemampuan kognitif yang berbeda kan. Nah, kita sesuaikan aja gitu ya. Dan penalarannya juga berbeda. Terus kalau kita sekarang ini hal itu lebih sulit lagi sekarang. Saya lihat nggak usah di media sosial. Kita ke Netflix. Coba aja lihat Netflix. Itu kalau nggak hati-hati ada tontonan yang bebas itu ya, saya sampai kaget lah. Jadi saya kira tanpa guidance dari orang tua gitu, menjelaskan ini itu gitu ya, membiarkan anak mencari sendiri, ngeri saya kalau Jadi tantangan orang tua sekarang sebenarnya jauh lebih berat daripada zaman saya dulu gitu, dan sekali lagi membutuhkan komunikasi yang intens gitu. Ya, betul banget. Setuju Mas. Artinya nggak ada cara lain selain komunikasi yang efektif ya, nggak ada cara lain. Ada orang tua yang nanti kalau ini saya kasih ini, nah ini kasih uang jajan, ini gitu. Kalau nggak ada itu, nggak ada babysitter yang begini apa enggak. Menurut saya komunikasi. Jadi kalau zaman sekarang kan era gadget ini ya, tentunya pemahaman itu memang mesti dari rumah dulu sih, supaya nggak salah kaprah ya. Karena kan dan itu pembatasan juga ya. Kalau sekarang PR-nya pembatasan di internetnya itu. Ya. Kebetulan kita pada saat anak-anak kita kecil dulu dan remaja belum terlalu intens sekarang kan, masih handphone aja masih zaman Nokia. Jadi masih lebih aman lah kita ngomongin secara baik-baik di dalam rumah dan dapat pelajaran dari sekolah dan dikasih tahu juga sebab akibatnya bagaimana. Kalau sekarang memang lebih PR sih gitu. Lihat anak-anak ponakan saya ya. Jadi pembatasan di internetnya sih dan bisa di blok-blok gitu ya. Dan juga orang tua itu cenderung
seperti menemukan comfort zone di mana dia pikir malas belajar lagi. Kan aku punya sekretaris, aku punya ini apa, kamu kerjain, aku nggak bisa nulis email, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Kalau selama orang tua tidak mau ada challenge gitu ya untuk ikuti zaman, adaptif dengan perkembangan zaman, kita akan makin berjarak. Si anak itu belum istilahnya ada metaverse, ada apa kripto, apa segala macam yang kalau orang tua nggak mau ngikutin, akhirnya mereka tidak merasa bisa komunikasi dengan orang tua, dan itu yang rugi ya kita sendiri ya. Jadi mau nggak mau, saya pribadi sampai sekarang setiap anak datang tuh selain kangen-kangenan, pasti saya korek di mana saya bisa belajar gitu ya. Belajar istilah healing lah, bukan healing ini ya. Healing anak sekarang tuh aneh. Pusing sedikit pengen healing katanya ke mall. Oh itu. Terus macam-macam cara bagaimana mereka menggunakan Facebook untuk bisnis mereka, ada Facebook Ads segala macam, ada banyak dalam editing video, menggunakan gadget apa segala macam, banyak yang bisa saya pelajari sedemikian rupa sehingga kita bisa ketemu, kalau nggak bisa di darat, kita ketemu di dunia maya. Tapi yang penting kan komunikasi. Tetap perlu langsung ya, harus paling nggak seminggu sekali gitu ya. Tapi kalau nggak bisa sebulan nggak ketemu, tapi kita tetap menjaga komunikasi melalui WhatsApp, kalau dia di media sosial, Instagram, kadang-kadang kita colek di DM di sana gitu ya. Ikut mantau dari IG story. Yes, good idea ya. Keren banget. Terus itu, suaraku udah kedengeran belum sekarang? Udah. Akhirnya nyampe juga. Udah, Bu Silvi. Lanjut, Bu Iya. Selvi. Yuk. Ini aku selfie ya, baru ketemu, Tanya apa? baru bisa buka sekarang kameranya. Nah, setelah pasangan, anak, nah kita juga pengen dong sharing, kan di sini juga tertarik. Kan awal-awal dulu kan pastilah nggak sukses sekarang ya. Jadi kan mulai dari nol, financialnya tuh pengelolaannya gimana, kayak gitu-gitu. Kan banyak sebenarnya orang punya potensi, punya ini, punya itu, tapi kok ya begitu-begitu aja gitu kan. Tapi kalau ngelihat Mas Adi sama Mbak Nana kan mulai dari ini terus, kalau orang melihat, oh ya sekarang orang sukses nih, udah kaya, udah keren gitu. Tapi kan pasti mereka nggak tahu awalnya tuh dulu kayak gimana sih jumpalitannya gitu kan ya. Nah, gimana tuh pengelolaan dari mulai zero to be like that? Jadi seperti saya ceritakan tadi di awal karir saya tuh, orang sekolah S1, S2 dulu, terus baru kerja di kantor dan sebagainya. Kalau saya aneh gitu ya. Jadi lulus SMA, saya suka belajar, tapi saya suka belajar sendiri. Neneng pasti masih ingat, aku suka bolos. Kalau udah ketemu guru yang neranginnya kesana kemari saya nggak bisa paham, terus saya tanya marah, pasti saya keluar. Saya bisa dapat waktu yang lebih efektif untuk meningkatkan diri saya dengan latihan piano misalnya, atau baca sesuatu gitu ya. Nah jadi ya dengan kerja keras, kemudian akhirnya begitu menikah juga, untung ayah saya masih mau membiayai ya, Memes juga kita akhirnya dibiayai orang tua menikah. Tapi begitu menikah, balik lagi ke semua tuh benar-benar mandiri. Nggak ada tuh istilahnya dikasih rumah, dikasih ini, titipin ini, nggak ada. Saya jual mobil saya yang saya udah miliki, yang mobilnya juga mobil tua lah gitu ya, demi supaya terlihat oke di depan mertua segala macam. Saya jual mobil saya di awal kawin itu. Kemudian apa sih mobilnya waktu itu, Mazda ya, Mazda yang biru tuh ya. Itu saya jual, uangnya down payment rumah, down payment mobil. Jadi saya baru menikah, saya perlihatkan I'm fine, aku punya rumah, aku punya mobil, padahal dua-duanya bikin deg-degan tiap bangun tidur. Aduh, mesti bayar cicilan. Tapi itu bikin fighting spirit saya selalu terjaga, gimana caranya supaya fokus, bisa cari uang sendiri untuk bayar cicilan, terus kemudian punya anak, udah mulai agak stabil gitu ya.
kuncinya kalau tadi ditanya itu mungkin satu hal. Awalnya yang saya nggak pernah nyesal untuk ambil keputusan dan selalu saya ingin berbagi adalah dengar kata hati, kita maunya apa gitu, kita cintanya apa, karena manusia nggak pernah sama. Kalau sebelah kiri atau kakak kita sukses bisnis, belum tentu kita bisa sukses juga sama. Kalau sini sukses jadi dokter, belum tentu kita juga sama. Kita punya jalan hidup masing-masing, suratan tangan masing-masing. Nah, begitu kita nemu, apa namanya, istilahnya, if you love what you do, you won't work a day. Jadi, karena saya suka musik, saya nggak merasa bekerja, saya nggak merasa belajar. Saya kayak playing tiap hari, seru-seru, tapi nambah gitu ya. Dan saya selalu tekankan ke anak saya untuk jangan ngejar kekayaan, jangan pernah mikir numpuk duit gitu ya, tapi numpuk reputasi, ilmu, sebisa mungkin ilmu tiap hari itu nambah. Kita harus lebih kaya ilmu, lebih kaya daripada kemarin gitu ya. Dan kaya network, untuk kaya network ya kita harus jaga reputasi. Selalu saya ke anak saya tekankan itu. Uang bisa dicari, tapi sekali nama kita hancur atau cacat, sulit diperbaiki. Itu aja fokus. Akhirnya ya sekarang alhamdulillah bisa, artinya cukupan lah. Kita bukan jadi konglomerat, apa dengan saya juga nggak berangan-angan untuk jadi sekaya raya sampai kayak gitu. Saya bersyukur sampai hari ini relatif bahagia. Itu aja yang saya cari. Keren. Nah itu juga ya, menemukan passion apa yang kita sukain tuh nggak semua orang loh, Mas Adi bisa dapat seperti itu. Bener kan? Banyak orang masih, sebenarnya ini bener nggak sih yang gue suka? Bener nggak sih seperti yang gue suka? Itu masih ini loh, Mas. Orang tuh masih mencari-cari. Bener nggak tuh Bu, teman-teman yang lain? Ada sampai sekarang aja masih suka nanya, sebenarnya gue suka nggak sih kerjaan gue? Kadang-kadang dihalangi oleh lingkungan kita. Nggak keren kalau gitu. Kayak kadang-kadang gitu. Atau teman kita semuanya kerja di atau belajar di satu bidang gitu ya. Geng kita nih waktu SMA waktu itu kompak udah kayak keluarga. Tiba-tiba dari 5 orang nih 3 ke arsitektur gitu ya. Kita cenderung, aduh takut hilang pertemanan gitu. Akhirnya kita jadi jadi ikut ke sana. Atau ada lagi yang waktu tantangan saya waktu dulu, ya itu nggak ada kerennya jadi anak band, istilahnya kayak jadi warga kelas 2 kan. Cuma saya mikir, gimana saya sukanya gitu, gimana ya. Untungnya saya waktu itu saya bersyukur, bukan karena habis itu sekarang saya merasa sukses, enggak. Paling tidak saya merasa saya nggak terbebani apa dikejar bayangan harus sesukses orang sana orang sini gitu ya. Saya ambil keputusan yang saya suka gitu ya. Sekali lagi itu mungkin karena godaan kiri kanan, pengaruh kiri kanan, gengsi dan lain sebagainya. Mungkin pengaruh itu yang sering menggoda. Dulu awalnya waktu pas kamu memutuskan untuk habis menikah tuh memang Mas Adi dulu pekerjaannya nggak cuma ngeband sih, udah mulai arranger kan. Jadi arranger lagu, penyanyi-penyanyi, Vina Panduwinata ya. Dan sebagainya. Terus kemudian bikin jingle. Nah waktu pada saat itu tuh saya menikah dengan Mas Adi. Jadi secara finance lumayan lah ya. Dia memang sekolahnya nggak sampai S1 tapi udah bisa pintar nyari duit gitu. Makanya saya bilang dulu sama orang tua optimis ngawin sama Adi soalnya belajar hidup kalau sama dia gitu. Kalau sama jadi biar gue aja S1 tapi Mas Adi belajar hidup. Nah itu saya optimis. Makanya dia dari muda udah kerja gitu sebenarnya. Jadi tapi waktu pas udah berjalan, saya baru punya anak Kevin, saya juga baru lulus S1, terus Mas Adi bikin Toilet Orkestra. Nah itu sebenarnya juga berat lagi tuh. Jadi mau mulai sesuatu dari kacau banget sih. Cuman kita udah lumayan lah, udah bisa punya rumah, bisa punya. Cuman waktu itu saya baru punya anak 1 kan, Kevin. Jadi, aduh Pak nggak salah nih. Jadi berjuang lagi kan gitu. Itu tahun 91, Kevin baru 1 tahun ya Pak ya. Ya itu jadi survive lagi. Tapi berhubung Mas Adi orangnya juga memang kerja keras. Terus saya juga pikir ya udahlah.
apa-apa yang penting sesuai dengan passion, dan alhamdulillah kan Colette Orkestra udah 30 berapa Bagus, keren banget. 1 tahun. Terus saya tahun 94 juga rilis album Ranjau Sayang kan lumayan tuh. Jadi kemudian saya berkarir sekitar 20 tahun di penyanyi, jadi ya lumayan bisa bahu-membahu lah kita gitu dalam hal ini gitu, dari segi apa, dari segi finance rumah lumayan lah kita bahu-membahu, bantu Adi dikit. Ranjau Sayang tuh benar-benar booming ya waktu itu ya, sampai sekarang juga masih ya. Jadi intinya sebenarnya suami istri ya bagusnya sih, baiknya begitu kali ya, saling mendukung. Kalaupun nggak mau kerja istrinya atau nggak boleh kerja ya nggak apa-apa juga kan, ngurusin rumah ya. Aku balik ke rumahnya juga, akhirnya Boleh. sermong. Itu kenal sama Ceneneng tuh jadi satu sekolahan, satu kelas ya, Mas Adi? Dari SMP. SMP di depan rumah. Oh gitu. Iya, terus SMA juga. Terus SMA kan naik kelas 2 ya dia, aku keluar. Terus kelas 3 kan perpanjang 79, masuk lagi ke situ. Terus kan kalau udah keluar kan nggak boleh. Tapi kan ketua OSIS-nya kan Adi ya kan. Nah, terus bilang ngomong sama kepala sekolahnya, boleh. Gitu. Ini teman-teman yang belum tahu, Bu Meiti itu panggilan di rumahnya Neneng. Makanya kadang-kadang saya sama Bu Ayan suka keceplosan Ceneneng, sebenarnya Bu Meiti. Mereka di sini taunya Bu Meiti, Mas Adi. Sampai sekarang juga Adi kan rumahnya di Tebet tuh. Tiap hari kali saya lewat situ di rumahnya Adi. Oh gitu. Pojokan di. Banyak Keren. dulu teman di Tebet. Sekarang kegiatannya apalagi nih? Kayaknya kan orkestranya makin terus ya. Apalagi setelah kemarin COVID sempat bikin yang online itu ya. Waktu itu ada ya, kalau nggak salah bikin acara ya Mas Adi. Ya, macam-macam ya, karena pandemi ini bikin agak terhambat memang kegiatan. Tapi alhamdulillah selama pandemi ini malah kegiatan non konser yang banyak. Jadi saya bikin lagu Mars himne itu kan saya bikin Mars himne TNI misalnya tahun 2003 pakai sampai sekarang Mars TNI ya, itu yang saya bikin gitu. Mas Garuda, sekarang Mahkamah Agung, Kemendagri, Kemenaker, Kemenhub. Itu bikin himne semua mereka? Apa? Ada bikin itu? Bikin apa? Mars. Oh ya? Oh, wow. Punya Mars, dan ternyata banyak institusi pemerintahan yang belum punya, seperti Kemdagri misalnya. Waktu saya bikin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 3 tahun yang lalu, itu ternyata 70 tahun mereka nggak punya tuh. Punya jingle. Oh, kayak kita. Marsnya. Boleh tuh. Peter Live udah minta nih. Kita minta Marsnya Peter Live nih. Terakhir waktu di Kokas kita udah minta loh, udah bisik-bisik. Oh, itu hampir semuanya Mas Adi ya? Wow, keren. Alhamdulillah. Sama BUMN juga pada punya ya. Kemarin tuh aku ikut acaranya Wika, Waskita, Amarta. Ternyata mereka juga pada punya Mars masing-masing gitu ya. Keren. Sekarang macam-macam, ada yang kayak kemarin Freeport, namanya ada perusahaan batu bara, perusahaan macam-macam. Juga ya. Jadi sampai akhir tahun ini ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Harus kan untuk bikin satu Mars itu bukan yang cuma seminggu jadi gitu ya. Mars TNI itu 6 bulan baru selesai. Karena ide kan nggak bisa cerung jadi. Iya. Jadi ada internalisasi, terus saya coba bikin, habis itu saya buang lagi karena merasa jelek. Terus kadang-kadang bikin lagi, besoknya saya revisi, terus gitu ya, pergulatan. Karena itu kan jadi seperti baby gitu ya, yang nggak mungkin diganti-ganti gitu. Iya, Indonesia Raya kan nggak mungkin diganti-ganti. Iya.
akan jadi ciri khasnya Integritas juga. tinggi banget ya. Oh, keren banget. Baru tahu gue Adi MS man yang bikin canggih. Nah terus nanti ke depan-depannya apa nih? Ada lagi nggak mau bikin apa dengan apa kerjasama dengan artis lain atau mau orkestra lagi? Ya, itu tetap ini lagi merangkai satu konser di Eropa, negara Nah, Eropa. Kan alhamdulillah kita tahun 2012 itu jadi orkes pertama yang Indonesia yang tampil di daratan Eropa, di Berlin, di Bratislava, 2009 di Sydney Opera House, dan alhamdulillah sebelumnya kan orkes Indonesia nggak ada yang keluar ke Sydney Opera House atau ke Eropa gitu. Bawa rombongan soalnya. Bawa rombongan. Kadang-kadang saya nggak bawa rombongan, tapi saya memimpin orkes di Polandia misalnya tahun 2019. 17. Ini nanti di Yunani, terus di Kazakhstan. Cuman yang bawa rombongan banyak tuh yang pas di Sydney Opera House dan sama Berlin sama Bratislava. Kalau aku kedepannya sekarang lagi bergabung sama Rumpis berlima, kita udah rilis 3 single. Rumpis tuh siapa? Oh iya tuh, itu beneran ya? Mau rilis single ya? Udah rilis 3 single. Vina Winata, Iya. Sarah, Ita Purnamasari. Udah rilis dulu ya tahun lalu Kasih Putih, terus Ibu, judulnya Ibu ada. Ada tahu. Yang kemarin baru Sinaran, itu baru rilis. Ada di YouTube aku juga di Memes Adi Saputra. Iya. Tapi kalau yang next akan buat Hari Kemerdekaan Agustus, nanti akan rilis lagi. Gitu. Cuman kalau untuk konser nggak tahu nih, soalnya masih cari jadwal yang cocok, dan kan lagi situasinya masih agak galau-galau. Jelas. mau bikin apa gimana nih, takutnya lockdown lagi gitu. Iya. Proses aja, karena kita berlima sih ya, kalau sendiri lebih gampang. Iya. Tuh aku pengen banget nanti kalau itu Rumpis. Aku senang banget pas aku lihat tuh kumpul ya. Lihat video klipnya dulu aja, Mbak. Iya. Nanti offline-nya nonton, offline-nya datang kita rame-rame. Iya. Udah ada di Spotify juga lagunya, jadi bisa klik di Spotify lagu Sinaran. Iya, di Spotify ada ya. Ada. Ini ada komentar nih dari Bu Lucy nih. Menjadikan sesuatu yang berbeda jadi harmoni dalam kehidupan rumah tangga, itu suatu kalimat yang memerlukan seni dan kompetensi tertentu. Luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya Pak DMS. Ada lagi dari Ibu Ana Yuliana ya. Terima kasih Mbak Memes, Mas Adi sharingnya. Suamiku almarhum dan aku ngefans banget sama cheerful dan harmonisnya keduanya, dan juga lagu-lagu Mbak Memes. Ini ada lagi itu. So true Bu Lucy ya. Ada Bu Santi yang setuju dengan kata-kata Bu Lucy tadi ya. Thank you juga untuk sudah summary gitu kan. Ya.